Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة بارك الله فيكم. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya, sehingga pada kesempatan ini alhamdulillah Allah Ta'ala pertemukan kita kembali di majelis ilmu, agar kita bisa memperbaiki diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah ridhoi, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah cintai, agar kita bisa takut kepada Allah Rabbul Alamin dengan sebenar-benarnya takut, agar kita bisa menghadirkan hati yang senantiasa bermuraqabah dengan Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Ta'ala merahmati Ahmad Al-Antaki rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf. Barang siapa yang paling kenal dengan Allah, maka ia adalah orang yang paling bisa takut kepada Allah. Dan rasanya mustahil sekali, atau sungguh sangat aneh sekali, yang telah menciptakan kita adalah Allah, yang mengatur dan mengawasi kita adalah Allah, nikmat yang sudah kita dapatkan adalah kepunyaan Allah, yang sedang kita pakai juga adalah kepunyaan Allah, yang kita damba-dambakan, yang kita cita-citakan ada juga adalah nikmat Allah. Mustahil kalau kita jauh-jauh dari Allah dan tidak kenal dengan Allah. Maka untuk itulah, pada kesempatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kita mencoba bersama belajar tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah dan
ini adalah ilmu yang paling utama. Kata para ulama, dan ini menjadi kaidah penting, syaraful ulumi bi syarafil ma'lum. Mulianya satu ilmu tergantung dengan kemuliaan apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Maka tidak kita ragukan lagi bahwa ilmu tentang mengenal Allah adalah seutama-utama ilmu. Bahkan Syekh Muhammad rahimahullah ta'ala dalam Thalathatul Usul menyebutkan tentang perkara ilmu, setelah mengatakan bahwa 4 kewajiban kita manusia ini, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan poin yang pertama, al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bi adillati. Dan ilmu itu adalah ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal nabinya, dan ilmu mengenal dinul Islam dengan dalil-dalilnya. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ilmu mengenal Allah harus jelas rujukannya. Walhamdulillah, para ulama kita menyusun kitab muallafat untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kita mengenal Allah Rabbul Alamin. Dan di antara kitab yang sangat berharga tersebut adalah kitab yang ditulis oleh Syekhuna Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri hafizahullahu ta'ala. Dan metode kita dalam mempelajari kitab ini, kita membacanya. Maka saya harapkan antum melihat teks asli dari kitab yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Silakan dibuka yang punya kitab asli atau yang punya kitab di PDF-nya. Dan ini Syekh sebar di website beliau, dan ini kitab cukup tersebar. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat halaman 5. Di PDF-nya ini halaman berapa? Takrir. Safa. Berarti halaman 5 juga ya. Alhamdulillah sama, kita asli dengan yang ada di PDF ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang pengasih dan maha penyayang. Ini merupakan sudah kebiasaan para ulama kita memulai kitab mereka, memulai risalah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Banyak landasan dan fawaidnya. Di antaranya mencontoh Al-Quranul Karim, kalamullah, di awal surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim surat atau rasail Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat menyurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai oleh beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya tidak panjang perkara ini. Singkatnya, di antara fawaid yang ada adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam tulisan yang akan ditulis oleh muallif di sini. Semoga Allah taala berkahi apa yang akan ada dalam kitab ini. Taqridun. Apa makna taqrid? Pujian atau sanjungan. Atau juga catatan kecil yang berupa apa? Berupa penghargaan dari asy-syekh yang memberikan pengantar di sini. Atau juga pengantar pendahuluan dari seorang syekh, dan ini bukan Syekh Abdul Razak. Siapa beliau? Silahkan buka di halaman yang ke-6-nya. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Aqil. Kita baca dulu, nanti saya sebutkan siapa beliau. Alhamdulillahi wahdah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ba'du. Dan sesudahnya. Faqad ittala'tu ala kitabi. Sungguh aku telah mentelaah satu kitab. Fikul asma'il husna. Fiki asma'ul husna. Ta'lifi fi fadilati syekh, Ta'lifu fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak, yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Beliau ini adalah salah seorang yang sungguh sangat bermanfaat karya-karyanya. Ayah beliau adalah salah seorang ulama besar, dan nanti beliau sebutkan dalam muqaddimahnya. Dulu beliau mengajar menjadi dosen di Jami'ah Al-Islamiyah bil Madinatil Munawwarah, dan sekarang beliau aktif menyampaikan durus di Masjid Nabawi. Beliau di antara ulama yang produktif. Banyak muhadarahnya, banyak durus sautiyahnya, dan juga banyak muallafatnya. Siapapun yang ingin kenal dengan beliau, dengan segala karya dan muhadarahnya, silahkan ikuti website beliau albadar.net. Mauqi' Syekh Abdul Razak Al-Badr. Kama istama'tu ila halaqatin minhu, sebagaimana kata Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aqil, sebagaimana aku juga sudah mendengar halaqah-halaqah dari kitab ini, atau halaqah-halaqah dari pembahasan. Ulqiyat ibara idza'atil Qur'anil Karim fil Mamlakatil Arabiyyati Saudiyyati, yang disampaikan oleh penulis melalui radio Al-Quranul Karim di kerajaan Saudi Arabia. Wa qad istafattu minhu katsiran. Sungguh aku mendapatkan faedah yang banyak dari muhadharah itu, dari durus tersebut. Allahu Akbar. Ghairi mimman yastami'una ila hadzal barnamijin najih. Dan selainku dari kalangan orang-orang yang menyimaknya, yang menyimak acara yang sungguh sangat sukses ini biidznillah.
Coba perhatikan ungkapan ini. Qad istafattu minhu katsira. Aku sungguh mendapatkan faedah yang sangat banyak darinya. Ini bukan sembarangan ulama. Rais Al-Hay'atud Daimah bi Majlis, ya, pengadilan tertinggi dulu. Dan beliau seorang ulama yang sungguh sangat menakjubkan. Lihatlah sirah dzatiyahnya, biografi beliau rahimahullahu taala. Beliau dulu dilahirkan di Unaizah, dan Unaizah terkenal dengan negerinya para penuntut ilmu. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan Syekh Abdullah Al-Aqil ini, banyak fatwa-fatwanya. Antum bisa lihat di YouTube, termasuk juga dalam tulisan-tulisan beliau. Artinya beliau adalah seorang ulama besar. Dan beliau sudah wafat rahimahullahu ta'ala. Di Wikipedia ini disebutkan beliau wafat 6 Desember 2011. Al-haqiqatu, sebenarnya, sesungguhnya, anna fadilat ad-Dukturi Abdul Razzaq qad wuffiqa fi ikhtiyari hadzal mawdu'. Sesungguhnya fadilatud Duktur Abdul Razzaq sungguh telah diberikan taufik oleh Allah di dalam memilih tema ini. Dan itu adalah taufik Allah. Wal qiyami bi tatabbu'i ma warada fihi minan nusus asy-syar'iyyati. Dan beliau mendatangkan dalil, mengikut sertakan pembahasan-pembahasan itu dengan nas-nas yang datang dari kalamullah, min kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, wa kalami ulama'is salaf, dan kalam ulama' salaf. Dan ini adalah hakikat dari ilmu. Ilmu adalah qala Allah, qala Rasul. Ucapan Allah, ucapan Rasul, dan perkataan ulama salaf. Dan beliau sudah membuat bukunya ini, menyusun bukunya ini, wal qiyami bi tatabbu'i ma warada fihi minan nusus syar'iyyah. Membuat kitabnya ini dengan mengikut sertakan apa yang ada dari nas-nas syariah, ya, berupa kalam Allah, kalam Rasulnya, dan kalam ulama salaf. Mimma yunmil aqidata salafiyata, dari perkara-perkara yang menumbuhkan atau mengembangkan akidah salafiyah. Wa yurassikhul imana fi qalbil insani, dan yang membuat kokoh keimanan pada hati seorang manusia. Dan inilah yang membuat keimanan para sahabat menjadi tumbuh. Ucapan Allah, ucapan Rasul. Wa qad mahhada lidzalika bi muqaddimatin hammatin fi fadli hadzal naw'i min al-'ilmi an-nafi'. Dan Syekh Abdul Razzaq sungguh telah memberikan pendahuluan untuk kitabnya ini dengan satu muqaddimah yang sangat penting dalam menjelaskan keutamaan ilmu yang bermanfaat ini. Wa huwa al-ilmu bi asma'illahil husna, yaitu berilmu dengan nama-nama Allah Ta'ala yang indah.
wa tafaqquhi fiha, dan memahaminya ala dawi aqidati salafis salih, di atas petunjuk akidah salafus salih. Kama wuffiqa qabla dhalika bi ikhraji sinwihi wa tawamihi. Dan beliau juga telah diberikan taufik sebelum ini atau sebelum itu mengeluarkan satu kitab saudara dan kembaran kitab ini, Sinwun itu saudara, atau dan juga Tawamihi itu kembaran, yaitu satu kitab yang sangat bagus, Fiqhul Asma, Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, fikih doa dan fikir. Dicetak al-matbu'u yang dicetak pada tahun berapa ini? Coba disebut. 1419 Hijriyah. Yang dicetak oleh Dar Ibnu Affan, percetakan Dar Ibnu Affan. Walladhi istau'aba fi ta'ifatun kathiratun minal adhkari wal ad'iyyati syar'iyyati thabitati fi sunnati sahihati. Walladhi istau'aba fihi, di mana kitab ini terkandung padanya ta'ifatun kathiratun, sejumlah atau jumlah yang banyak berupa zikir-zikir dan doa-doa syar'iyah yang telah sabit dalam Quran dan Sunnah. Mimma la yasta'ni anhu al-insan, di antara perkara-perkara yang tidaklah merasa cukup seorang manusia fi sabahihi, di waktu paginya. Artinya dia butuh. Wa masaihi, dan di kala sorenya. Wa lailihi, dan di saat malamnya. Wa naharihi, dan di kala siangnya. Wa naumihi, dan di waktu tidurnya. Wa yaqadhatihi, dan di waktu bangunnya. Mimma yu'inuhu ala umuri dinihi wa dunyahu, di antara perkara yang membantunya dari urusan-urusan agamanya dan dunianya. Wa yatrudu anhu wasawis asyayatin, di mana dia bisa menolak dengan doa-doa ini waswas syaitan. Ini kitab sungguh sangat bagus, fikih doa dan zikir. Jadi Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Aqil tidak hanya menyanjung memuji kitab ini, tapi juga memuji kitab beliau Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar. Dan ini kitab fikih doa dan zikir adalah banyak memuat hadis-hadis yang berkaitan dengan doa, yang sangat berfaedah, yang kaum muslimin sangat butuh untuk mendapatkannya, untuk membacanya, untuk memahaminya. Wa qarradhahu syekhuna al-allama Abdul Aziz bin Baz, dan kitab itu telah diberikan pengantar takrir oleh Syekh al-allama Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, wa athna 'alaiha thana'an 'atiran, dan beliau memberikan pujian dengan pujian yang indah, pujian yang Masya Allah bagus. Fahadhal kitabani taw'amani, maka kedua kitab yang kembar ini, atau kedua kitab
yang bersaudara ini, qad istamala, sungguh telah tergandung keduanya, ala kunuzi min ulumi asma'illahil husna, di atas pembendaharaan berupa ilmu-ilmu tentang nama Allah yang indah, wal ad'iyati wal adhkari syar'iyyati waridati fil Qur'ani was sunnah, dan doa serta zikir-zikir yang datang di dalam Quran dan sunnah. Dan kitab ini wahia tunmil imana fil qulub, menumbuhkan keimanan di dalam hati, wa turassikhal aqidata atau wa turassikhul aqidata salafiyata, dia mengokohkan akidah as-salafiyah. Ini menarik ini. Jadi memang Syekh Abdul Razak, di antara keunikan durus dan kitab-kitab beliau ketika membahas akidah, ketika beliau membahas keimanan, ada aja selipan doa di sana. Ini sungguh sangat menakjubkan. Dulu durus masyayikh awal-awal yang saya dengar adalah durus beliau. Memang indah. Penjelasannya mudah pula. Serta yang menakjubkan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyentuh hati. Bagaimana pula tidak menyentuh hati? Bisa dipraktekkan, dan rata-rata selain dari amalan juga berupa doa dan zikir. Ini dia. Makanya ketika menjelaskan satu uraian atau syarah tentang satu doa, Haji, wa taruddu 'alal mukhalifina 'ala ikhtilafi masyaribihim, dan juga bisa menolak orang-orang yang menyelisih akidah yang benar di atas perselisihan mereka yang banyak. Beragamnya model mereka, masyaribihim. Wa hadza fil haqiqati, dan ini secara hakikatnya, min ahammi ma yanbaghi lil muslimi al-ihtimamu bihi, di antara perkara penting yang sudah semestinya seorang muslim memberikan perhatian padanya. Fahajatun nasi ilaihi ahammu min hajati ila at-ta'ami wasyarab, maka kebutuhan manusia pada perkara ini lebih butuh ketimbang kebutuhan mereka terhadap makan dan minum. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan kepada kita agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Wadhkurullaha dzikran katsira. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Bagaimana cara zikir yang banyak? Apa caranya itu? Apa yang dimaksud dengan zikran katsiran ini? Banyak zikirnya apa maksudnya? Apa? Mengingat itu muraqabah. Betul. Tapi zikir itu dengan lidah, apakah boleh berzikir pada setiap keadaan? Termasuk juga dalam WC dan tandas? Tidak boleh. Terus bagaimana caranya? Syekh As-Sa'di, seingat saya rahimahullah taala, menjelaskan bahwa zikir yang banyak di sini ada dua. Zikir itu asalnya dengan lidah. Kalau dengan hati itu a'malul qulub, dinamakan dengan muraqabah, dan amalan-amalan hati. Jadi zikir yang banyak di sini pertama dengan momen-momen zikir yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Zikir kala pagi, zikir keluar rumah,
zikir, masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid, naik kendaraan, dan zikir-zikir yang lainnya. Dan zikir yang kedua itu namanya zikir muqayyad, dan yang kedua adalah zikir secara mutlak. Apa saja zikir yang secara mutlak? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, atau baca la ilaha illallah tanpa pembatasan bilangan-bilangannya. Dan zikir itu ketika para ulama menjelaskan kepada kita, ternyata ada zikir dengan lisan, zikir dengan hati. Dan maksud zikir dengan hati adalah amalan-amalan hati. Dan awalnya, sumbernya adalah al-ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika tidak bisa, maka sesungguhnya Allah, fa innahu yarak, Allah senantiasa melihatmu. Bisa tidak seolah-olah melihat Allah? Seolah-olah melihat dia, pandai kan? Tapi kalau manusia tampak kita, kalau Allah, laisa kamitslihi syai'un. Baik. Wa hasbuka annal Qur'anal 'azima, dan cukuplah untukmu, sesungguhnya Al-Qur'anul Karim, ihtamma bi dzikri hadhil usul, memberikan perhatian terhadap penyebutan landasan ini, aktsar mimma ihtamma bi dzikril akli wasyurbi, lebih banyak ketimbang perhatiannya terhadap penyebutan makan dan minum, wan nikahi wa ghairiha, dan nikah serta selainnya, min daruriyatil hayah, dari berupa kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Jadi kebutuhan kita terhadap zikir, kebutuhan kita terhadap kedekatan dengan Allah lebih butuh ketimbang makan dan minum. Wa inni ansahu ikhwani wa abna'i talabah, saya menasihati saudara-saudara saya dan anak-anak saya di kalangan para penuntut ilmu, wa usihim bil ihtimami bidzalik, dan memberikan wasiat kepada mereka untuk memberikan perhatian terhadap perkara itu. Fahuwa khairun mimma yastafiduhul insanu fi hayati minal ulumin nafi'ati wa billahi taufiq. Itu adalah lebih baik, ya, perkara yang baik yang berikan, ya, manusia mendapatkan faedah dalam kehidupannya berupa ilmu yang bermanfaat. Wabillahi taufiq. Ditulis oleh Al-Faqir ilallah Abdullah bin Abdul Aziz ibn Aqil, Raisul Hay'ah, Ketua Hay'ah Ad-Daimah, satu lembaga tetap majelis, ya, ini majelis qadi tertinggi terdahulu. Hamidan lillahi musalliyan musalliman ala abdi wa rasulihi Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau dari biografi Syekh di sini kan ditulis tahun beliau memberikan kata pengantar di sini 1429 Hijriah bulan 6. Dan Syekh di biografi di sini wafat 1432 Hijriyah. Berarti beliau memberikan pengantar di sini 3 tahun sebelum wafatnya. Dan itu bulan Syawal. Sini bulan 6. Ya, berarti 30, 31, 32, 3 tahun lebih. Taib. Dan Syekh ini adalah gurunya Syekh Abdul Razak, hafizahullah taala. Dan Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Aqil ini di antara syuyukh beliau siapa? Ini saya sengaja untuk biarlah santai-santai, ya, tapi memberikan fawaid tentang kitab, ya. Taib. Beliau ini, ya ikhwan, di antara gurunya siapa? Beliau bermulazamah dengan Syekh Muhammad ibn Ibrahim Al-Syekh.
Beliau juga berguru kepada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, belajar Al-Quran, tafsir, tauhid, hadis, fikih, lughah dan yang lainnya. Dan beliau menyebutkan di sini Syekhuna Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Begitulah para ulama kita. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Muqaddimah, pendahuluan kitab. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan. Secara zahir dapat rizki, tak dapat rizki, dalam semua keadaan kita bersyukur kepada Allah. Al-mawsufu bisifatil azamati wal jalal, yang memiliki sifat dengan sifat yang agung dan mulia. Kemudian saya membawakan al-asmaul husna, al-ahadus samadul hayyul qayyumul kabirul muta'al, yang Maha Esa, tempat zat, tempat bergantungnya semua makhluk, yang Maha hidup lagi Maha mengurus terus makhluknya, Maha besar lagi Maha tinggi. Lahul asmaul husna. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Wa sifatul ula, dan sifat-sifat yang tinggi. Wal majd wal kamal, dan pujian serta kesempurnaan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan saya bersaksi bahawa sungguh tidak ada ilah melainkan hanya Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu bagi Allah. Tanazzaha 'anil syariki, Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari syirik, dari sekutu. Allah tidak memiliki sekutu. Kalau Allah memiliki sekutu, berarti lemah. Tidak mungkin. Wan nadidi wal misal, tidak pula tandingan dan permisalan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Qudwatul ibadi fin niyyati wal aqwali wal af'al, teladan hamba-hamba ini dalam niat, ucapan dan perbuatan. Sallallahu wasallama, semoga salawat dan salam, wa baraka alaihi, dan keberkahan atasnya, wa ala suhubi wal al, dan di atas sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya. Wa ba'du. Fahadha majmu'un nafi'un mufidun, ini adalah kumpulan yang memberi manfaat lagi berfaedah. Biiznillahi azza wa jalla. Fi asyrafil fikhi wa anfa'ihi, dalam perkara fikih yang paling mulia dan paling bermanfaat. Kita sama mengetahui bahawa Rasul menyebutkan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala baik, maka Allah Ta'ala berikan kepahaman dalam agama ini. Dan fikih, ada fikih apa? Fikhul akbar dan ada fikhul asghar. Fikih akbar adalah fikih besar, pembahasan akidah, pembahasan iman, dan diantaranya adalah beriman dengan nama dan sifat Allah. Dan fikih asghar adalah pembahasan ahkam, hukum-hukum yang berkaitan dengan amal ibadah zahir kita. Fikih asma'illahil husna, fikih nama-nama Allah Ta'ala yang indah. Syarahtu fihi akthara min mi'ati ismin min asma'illahil husna, aku telah menjelaskan padanya lebih dari 100 nama-nama Allah, 100 nama dari nama-nama Allah yang indah. Masbuqatan bimuqaddimatin ta'siliyatin, yang didahului dengan muqaddimah atau pendahuluan-pendahuluan taksiliyah. Apa itu taksiliyah?
penanaman pondasi fi fikhi hadzal babil azim, dalam memahami bab yang agung ini. Waqad harastu fi i'dadihi ala an yakuna bi alfazin wadihatin. Sungguh aku telah bersungguh-sungguh serius dalam mempersiapkan kitab ini agar lafaz-lafaznya jelas. Saya teringat, saya pernah mendengarkan rekaman Syekh ini dulu, dan jumpa saya dengan salah seorang ustadz, alumni pondok juga lah. Beliau tidak pernah ke Arab, biasalah ngaji-ngaji kitab kuning dulu. Saya teringat betul beliau memuji, dengar dia sedikit, beliau memuji keindahan bahasa Syekh ini. Artinya beliau tidak pernah belajar di Arab, dan juga tidak banyak bertekun dengan muhadatsa al-hiwar, tapi beliau nampaknya agak memahami. Dan itu bukti bahwa memang mudah kalam Syekh ini. Wa uslubin muyassarin, dan metode yang mudah, ma'a inayatin bi'aradi syawahidi wa dzikrid dalaili, disertai memberikan perhatian dengan mengemukakan syawahid, dalil-dalil, syawahid, penguat-penguat, dan penyebutan dalil-dalil min kitabillahi azza wa jalla, dari kitab Allah azza wa jalla, wa sunnati nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi al-Karim sallallahu alaihi wasallam. Muwaddihan ma tayassara minal jawanib at-ta'abbudiyyah, serta memberikan penjelasan yang mudah, apa yang mudah dari sisi-sisi ta'abbudiyah. Jadi Syekh ini memberikan satu juhud yang luar biasa, mengerahkan kemampuan dan kesungguhan yang sungguh sangat menakjubkan. Dia susun kitabnya dengan cara yang mudah, dilengkapi dengan dalil-dalil, penguat-penguat, dari sisi pendalilannya. Untuk apa? Agar kita mendapatkan kemudahan untuk beribadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal atharil imaniyati, dan pengaruh-pengaruh keimanan, allati hiya muqtadal imani bi asma'illahi, yang menjadi konsekuensi iman terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama-nama Allah ini kenapa kita pelajari? Agar memberikan pengaruh dalam beribadah kepada Allah. Ada orang dulu bertanya pada saya, bagaimana caranya khusyuk dalam salat itu Ustaz? Dan saya sering melihat dia tuh salat Allahu Akbar, dipejam-pejamkannya betul matanya. Sulit kali saya tengok dia salat. Sulit. Dan khusyuk itu tidak di mata. Bahkan seingat saya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan para ulama yang lainnya menyebutkan, wallahu ta'ala a'lam, bahwa apabila ada orang yang mencari kehusukan dan meyakini bahwa dengan memejamkan mata khusyuk itu masuk dalam perkara bid'ah, atau perkara baru yang Nabi tidak ajarkan kita mencari kehusyuan dengan memejamkan mata. Bahkan Nabi SAW membuka pintu ketika salat sunnah ketika istrinya datang. Bahkan Nabi SAW membunuh apa? Kala di saat Nabi salat ketika mendatangkan bahaya. Haji. Berarti di mana kehusyuan itu? Dan sumber kehusukan yang paling utama adalah dengan mengenal nama Allah dan sifat Allah. Dengan demikian kita bisa bermuraqabah dengan Allah Rabbul Alamin.
Wa qad istafattu fihi katsiran, dan sungguh aku telah mendapatkan faedah padanya dengan faedah yang banyak, min takrirati ahli ilmi rasikhina, dari penjelasan ahlul ilmi yang kokoh keilmuannya. Wala siyama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhuhu al-Allamah Ibnul Qayyim, terutama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Allamah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, wa Syekh Abdul Rahman As-Sa'di atau As-Sa'di. Dan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ini orang yang paling banyak, bisa dikatakan demikian, orang yang paling banyak menekuni, mendalami tentang Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Di antaranya adalah Syekh Abdul Razak. Karena disertasi beliau ya, itu tentang Syekh Abdul Rahman, juhudnya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di dalam menyebarkan akidah. Dan dulu pertama kali kajian yang saya dari kajiannya Dr. Asri, ketika itu awal pulang, saya dengarkan. Karena memang beliau meneliti tentang Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ini di antara muridnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan di antara orang yang banyak memahami kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau menyebutkan 3 orang ulama di sini. Rahimallahu al-jami'a. Semoga Allah Ta'ala merahmati semuanya. Jadi Syekh Abdul Razak ini, antum jangan salah pula kalau pembahasannya itu tentang hati saja, tidak. Kalau dulu zaman-zaman fitnah berkembang, sekarang dah mulai reduplah. Alhamdulillah. Orang-orang mentazir Syekh Abdul Razak terpengaruh pemikiran sufi. Karena pembahasannya tazkiyatun nufus, hati-hati. Sebenarnya orang tidak mengerti tentang beliau. Lihatlah kitab-kitab beliau, bagaimana rudud yang beliau berikan terhadap orang-orang yang mengingkari akidahnya salaf, ya, terhadap orang-orang yang menyelisih akidahnya salaf. Di antara kitab beliau yang membantah orang lain, apa judulnya? Qaulus Syadid ala man ankara aqsam at-tauhid. Itu dia. Itu kitab yang membantah apa? Orang-orang yang mengingkari pembagian tauhid. Al-Qaulus Sadid fi raddi ala man qara aqsam at-tauhid. Itu judul aslinya. Al-Qaulus Sadid fi raddi ala man ankara taqsim at-tauhid, bukan aqsam, taqsim at-tauhid. Itu bisa di-download di websitenya nih. Baik. Wa huwa fil asli, kitab ini asalnya halaqatin qaddamtuha, adalah halaqah-halaqah, ya, yang aku berikan ibarat idza'atil Qur'anil Karim bil Mamlakatil Arabiyyati Saudiyyati, melalui radio Al-Quran di Saudi Al-Arabiyyah, harasahallahu, semoga Allah menjaganya, fi halaqatin usbu'iyyatin, dalam halaqah mingguan, balagat iddatuha, sampailah bilangan atau edisi kajian itu isnataini wa thamanina halqatan, 82 halaqah. Itulah kalam para ulama itu memang kitab. Dan ini juga memberikan faedah, ngomong aja kalau memang ngomong itu kelebihan kita. Lihatlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, kitab-kitab beliau itu banyak ditulis di kemudian hari oleh murid-muridnya. Tengoklah kitab tafsirnya, fatwanya dan yang lain-lainnya. Murid beliau menjelaskan,
mentafriq. Apa istilahnya? Tafriq dalam bahasa Indonesia apa? Mentranskrip, kemudian dibetulkan lagi. Dan ketika hidup Syekh dibetulkannya. Seperti kitab-kitab Syekh Abdul Razak ini ditulis oleh murid-muridnya, nanti dibetulkan lagi oleh Syekh. Ini seperti ini. Atau mungkin catatan-catatan itu di kemudian hari dijadikan kitab. Dan di antara adab seorang alim, seorang guru disebutkan oleh Al-Imam Nawawi adalah menulis. Berarti guru kalau tidak menulis kurang adab. Ini minta ampun. Hadza ini walastu fi hadzal babi, aku di dalam bab ini bifarisin wala rajilin, aku di dalam bab ini bukanlah seorang penunggang kuda atau pejalan kaki. Wa innama hali fi kama qala al-qail, dan hanya saja keadaanku pada perkara ini sebagaimana ungkapan seseorang. Asiru khalfar rukabin nujabidha. Kan di sini ada yang kurang dari lafaznya ini. Ini lengkap tadi saya lihat. Iya. Di kitab yang saya pegang ini lebih lengkap yang di sini. Ya. Asiru khalfa rukabin nujabidha araj, muammilan ala ghairi ma yakdi bihi araji. Fa in lahaqtu bihim min ba'di ma sabaku, fakam li rabbis sama'i fin nasi min faraj. Fakam li rabbis sama fin nasi min faraj. Wa in dhalaltu bi qafril ardi munqati'an, fama ala a'raji dzalika min haraj. Jadi Syekh di sini merendahkan diri. Aku bukanlah pahlawannya dalam peperangan, penunggang kudanya atau pejalan kakinya itu pahlawannya. Saya bukanlah pahlawan di sini. Saya hanyalah seperti yang diungkapkan oleh seorang penyair dalam syairnya, atau seorang yang mengatakan seperti ini. Aku berjalan, coba baca terjemahnya. Keras kan? Syair ini. Aku berjalan di belakang para penunggang kuda yang hebat. Coba keras kan? Asiru khalfa rukabin nujabidha araj, aku berjalan di belakang para penunggang kuda yang hebat. Dalam za'araj, memiliki kepincangan. Aku berjalan pincang di belakang para penunggang kuda yang hebat. Dengan penuh harapan, bisa pula mengikuti mereka walaupun dengan segala kecacatan yang aku miliki. Jika aku bisa mengikuti mereka setelah mereka mendahuluiku, berapa banyak orang-orang, berapa banyak manusia yang diberikan anugerah oleh Rabb langit, mendapatkan kesuksesan setelah melalui penderitaan itu. Dan jika aku nanti terputus, terhenti di bumi yang luas ini, maka tidaklah ada celaan untuk penyandang cacat. Jadi beliau merendahkan diri. Saya hanyalah orang yang cacat, mengikuti orang-orang yang hebat. Kalau tidak sampai, tidak ada celaan untuk orang yang cacat. Nah, ini dia, di tengah-tengah bumi yang luas ini. Wa as'alullah al-karima, dan saya memohon kepada Allah yang maha mulia, al-mannan al-hayya, al-hayy al-qayyum, al-ahad as-samad, badi'as samawati wal ard, dzal jalali wal ikram. Ini nama-nama Allah yang indah, ini beliau sebut.
alladzi yassara an-naf'a, yang telah memberikan kemudahan, memberikan manfaat bihi masmu'an, ya, memberikan manfaat dari audio itu, ya, dari audio yang didengar fil idza'ah atau suara yang didengar di radio tersebut. An yuyassira an-naf'a bihi maktuban, agar Allah juga memberikan manfaat dengannya secara tertulis fi hadzal majmu' di dalam kumpulan kitab ini. Wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, dan aku juga berharap agar Allah menjadikan ikhlas semata mengharapkan wajah Allah yang maha mulia. Mutniyan li jami'ihi wa qari'ihi min jannatin na'im. Juga berharap, ya, untuk para pengumpulnya atau orang yang membacanya sorga Allah yang penuh dengan kenikmatan. Rajiyan minallahi an yaj'ala lana jami'an nasiba al-wafira, berharap juga dari sisi Allah agar Allah Ta'ala memberikan bagi kita, menjadikan bagi kita semua bagian yang banyak dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki nama 99 nama, mi'atan illa wahidan, 100 kurang 1, man ahsaha dakhalal jannata, barang siapa yang menjaganya. Apa makna menjaga di sini? Memahami, mengamalkan, mendakwahkan, ya, itu. Dan juga termasuk menghafalnya. Niscaya dia masuk surga. Wa an yaghfira li khati'ati. Nah, jadi saya di sini berdoa semoga kita ini termasuk dari orang yang ada dalam hadis ini. Hafal, memahami, mengamalkan 99 nama Allah, mudah-mudahan kita masuk surga. Dan agar Allah mengampuni kesalahan-kesalahanku, wa jahli, kejahilanku, wa israfi, dan sikap berlebihanku fi amri, dalam segala urusan. Wa ayyahdini sawa as-sabil, dan agar Allah memberikanku petunjuk pada jalan yang lurus. Innahu khairu mas'ul, sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik tempat meminta. Wa akrama ma'mul, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala semulia-mulia tempat berharap. Wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil, dan ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, cukuplah Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat bergantung dan tempat menyerahkan segala urusan. Wa inni la ashkurullaha Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya saya juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ahmadu hamdan katsiran tayyiban, dan memujinya dengan pujian yang banyak lagi, baik lagi, memberikan keberkahan fihi ala ma manna bihi, di atas orang-orang yang telah diberikan keutamaan oleh Allah, wa tafaddala, dan, ya, diberikan kemuliaan dan keutamaan oleh Allah, bi an yassarali, dia telah memberikan kemudahan bagiku, i'dada hadzal kitab wa nashrah, memudahkanku untuk mempersiapkan kitab ini dan menyebarkannya. I'dada hadzal kitabi wa nashrihi, wa as'aluhu tabaraka wa ta'ala ay yataqabbalahu minni, dan aku memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menerimanya dariku, biqabulin hasanin, dengan penerimaan yang baik. Innahu was-sami'ul alim, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wala yafutuni, dan tidaklah luput dariku, huna di sini, ba'da syukrillahi, setelah bersyukur kepada Allah, an ashkura kulla sahama fi ikhraj kulla man sahama fi ikhraji hadzal kitabi, berterima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan saham dalam mengeluarkan kitab ini, birra'i, dengan pemikiran mereka, memberikan ide-ide, wal musyawarah, dan musyawarah, awil muraja'ah, dan muraja'ah, wa tadqiq, dan meneliti-nelitinya, awit tiba'ati, atau dengan mencetaknya, wa nashri, dan menyebarkannya, au nakli, atau menerjemahkannya, ilal lughatil ukhra, kepada bahasa yang lain, wa akhuthu bidzikri wasyukri,
Dan aku mengkhususkan penyebutan dan terima kasih ini walidil karim, terhadap orang tuaku yang mulia, ayahku yang mulia, Syekh Abdul Muhsin Al-Muhsin Al-Abbad Al-Badr, jazahullahu khaira. Si Abdul Muhsin, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikannya. Wa rafa'a darajatahu, dan mengangkat derajatnya fi illiyin, di illiyin, haitsu sami'ahu kamilan, di mana beliau telah mendengarkan kitab ini secara sempurna, bi qiraati alaihi, dengan bacaanku pada beliau, wa afadani bi malhudhatin qayyimatin, dan beliau telah memberikan faedah kepadaku dengan berikan catatan-catatan yang berharga, wa taujihatin mufidatin, dan taujihat dan arahan-arahan yang memberikan faedah, wa taswibatin nafi'atin, dan pembetulan dan koreksian-koreksian yang memberi manfaat. Ja'alallahu dzalika fi mawadhini hasanatihi, semoga Allah Ta'ala menjadikan yang demikian pemberat timbangan amal kebaikannya. Wa as'alullaha, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yubarika fi hayati, Allah memberikan keberkahan pada hidupnya, wa dzurriyyati, dan keturunan-keturunannya, wa ayyamudda fi umri, dan agar Allah memanjangkan umurnya, ala ta'atillahi, untuk mentaati, ala ta'atillahi, untuk mentaati Allah, wa husni amalin, dan eloknya amalan. Syekh Abdul Muhsin ini dah sangat tua sekali sekarang. Beliau hanya di atas kursi roda saja, dan beliau telah mengumumkan untuk tidak mengajar lagi di Masjid Nabawi. Jadi kalau jumpa beliau sekarang ya di masjid beliau lah, dekat rumah Syekh Abdul Razak dan Syekh Abdul Muhsin ini. Alhamdulillah saya pernah berkunjung ke masjid beliau ini, dan beliau salat di sana. Sehingga kalau salat di sana seperti saya dulu, saya bisa jumpa dan salaman dengan beliau. Hafizahumullah. Kama ashkuru Syekhil Jalil, sebagaimana aku juga berterima kasih kepada guruku yang agung, yang mulia, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz, yang memberikan komentar tadi, bin Aqil, alladhi takarrama bi ittila'i hadzal kitab, yang Masya Allah, yang telah bermurah hati untuk mentelaah kitab ini, wa taqridhi lahu, dan memberikan catatan pengantar, wa as'alullaha, dan aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla an yujziyahu khairal jaza, agar memberinya pahala atau balasan sebaik-baik balasan. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi, salawat dan salam kepada nabinya dan keluarganya dan para sahabatnya. Wa katabahu Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, afallahu anhu wa ghafara lahu wa rahimahu wa walidayhi wa jami'al muslimin fi ghazati Jumad al-akhirah min am 29 wa 400 wa alaf, berarti tahun 1429 Hijriyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baru kita baca pengantar dan pendahuluan oleh Syekh Abdul Razak. Dan saya sengaja, karena ada banyak majelis yang seperti ini yang belum ada di sini, ya. Sekarang antum pilih mana, suka kayak gini atau saya uraikan begitu saja, kayak gini aja ya, insyaallah ta'ala. Yang lain gimana? Insyaallah seperti ini saja ya. Barakallahu fikum. Atau mungkin kalau nanti saya nampak salah baca, diingatkan. Kadang saya lupa. Itulah manusia. Makanya antum ingatkan saja. Jadi ini mudarasah saja, sama-sama belajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira ada kegiatan ziarah tadi, berkunjung kepada ada salah seorang anak ikhwan kita yang sakit. Saya cukupkan sampai di sini.
Wa sallallahu sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah Ta'ala berikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.